Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah kajian fikih mazhab Syafi'i di Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan ini kita mengkaji salatun nafl, yaitu salat sunat yang dianjurkan dalam agama, mana yang boleh berjamaah, mana yang tidak boleh berjamaah, mana yang dianjurkan salat kita ini di masjid, mana yang dianjurkan salatnya di rumah, dan mana pula yang dianjurkan siangnya dan mana malamnya, dan seterusnya. Salat sunat, salatun nafl qismani, salat sunat itu ada dua bahagian. Yang pertama qismun la yusannu fihil jamaah, satu bahagian yang tidak dianjurkan sama sekali untuk kita laksanakan sunat itu secara berjamaah, tidak dianjurkan. Wa qismun yusannu fihil jamaah, yang satu salat lagi sunat itu dianjurkan melaksanakan secara berjamaah. Kita sekarang yang pertama yang tidak disunatkan berjamaah itu juga dibagi dua. Yang pertama salat yang atau istilah kita ini salat qabliyah, salat ba'diyah dari salat fardu, itu tidak dianjurkan salat berjamaah. Kemudian yang satu lagi kadang-kadang ada salat yang dianjurkan berjamaah. Ini yang kita bicarakan ini, yang tidak dianjurkan berjamaah, termasuk qabliyah dan ba'diyah yang sudah pernah kita sampaikan sebelumnya, yaitu saya ulang juga sepintas, yaitu qabliyah zuhur, 2 rakaat itu muakkadah, dan 2 rakaat qabliyah zuhur ghair muakkadah. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur, tapi 2-2. Kemudian ba'da zuhur, setelah zuhur, yang dikuatkan itu yang sangat dianjurkan 2 rakaat dan 2 rakaat lagi biasa. Jadi kalau kita ngomong tentang salat zuhur saja, 4 qabliyahnya, 4 ba'diyahnya sudah 8, tambah 4 zuhur sudah 12 rakaat. Itu kalau mau cari ridha Allah seperti itu. Kemudian yang kedua, asar. Asar qabliyahnya itu adalah tidak begitu dianjurkan. Tidak. Tapi sunat biasa qabliyah, tidak sunat muakkadah. Dan ba'diyah asar tidak ada. Kemudian qabliyah maghrib, khilaf ulama, ada sebagian mengatakan itu adalah sunat biasa, tidak dikuatkan, tapi ba'diyah maghrib sangat dikuatkan. Qabliyah isya adalah sunat biasa, ba'diyah isya sangat dikuatkan. Apalagi kalau qabliyah subuh, ini luar biasa, lebih bagus kita melaksanakan salat qabliyah subuh 2 rakaat daripada kekayaan kita. Dunia ini milik kita semua. Semua yang milik kita yang ada di dunia ini tidak ada nilai di hadapan 2 rakaat subuh. Luar biasa. Kemudian ini sepintas. Kemudian kita lihat juga penjelasan di sini agak sedikit. Amal muakkad, yang sangat dikuatkan setelah salat dan qabliyah ba'diyah itu, yaitu yang pertama 2 rakaat sebelum subuh, jangan tinggalkan. Dan 2 rakaat, saya ulang, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, ini yang dikuatkan, yang sangat dianjurkan. 2 rakaat setelah zuhur sudah 6 rakaat, 2 rakaat ba'dal maghrib sudah 8 rakaat, wa raka'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya 10 rakaat. Ini jangan sempat kita tinggalkan.
usahakan sekencang-kencangnya, usahakan semaksimalnya supaya salat sunat qabliyah ba'diyah 10 rakaat ini tidak ditinggalkan, karena ini adalah belum tentu kita hidup akan lama, dan ini luar biasa, khususnya qabliyah subuh jangan sampai ditinggalkan. Kenapa? Karena Imam Bukhari meriwayatkan hadis yang dikatakan oleh Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu putranya Sayyidina Umar bin Khattab. Kata Abdullah bin Umar, hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyara raka'atin. Saya ingat dari Nabi itu ada 10 rakaat. 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat ba'dal maghrib fi baitihi. Ini kalimat. Maghrib ba'diyah maghrib itu di rumahnya beliau. Wa raka'ataini ba'dal isya fi baitihi, dan ba'diyah isya adalah di rumahnya juga. Wa raka'atai qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. Kanat sa'atan la yadkhulu 'ala nabi fiha, itu saat-saat tidak ada satupun yang bisa menggedor pintu Nabi pada saat itu. Luar biasa. Cuma kenapa saya katakan tadi salat qabliyah zuhur itu, astagfirullahaladzim, salat qabliyah subuh itu lebih dahsyat pahalanya. Karena Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis ini hadis luar biasa, meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, kata Aisyah, lam yakunin nabi ala syai'in minan nawafil asyadda ta'ahudan minhu ala raka'atil fajri. Tidak ada sebuah sunat, salat sunat yang beliau lakukan yang lebih dahsyat, lebih mendapat hebat, melebihi 2 rakaat fajar. Allahu Akbar. Ini luar biasa. Jadi makanya disebutkan dalam hadis, khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih bagus daripada kekayaan yang kita miliki sedunia ini. Maaf, yang paling kaya di dunia siapa? Microsoft. Kaya berapa? Nggak kehitung. Mungkin kalau kita hitung pakai mesin hitung uang, mungkin 200 mesin akan rusak menghitung duitnya si Microsoft. Jawabannya, dengan 2 rakaat salat qabliyah subuh nggak ada nilainya, nilai seperti uang itu di depan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Makanya sekali lagi saya katakan, setelah salat wajib jangan tinggalkan salat qabliyah subuh. Itu khususnya. Kemudian ada yang tidak dikuatkan sunat biasa, yaitu qabliyah zuhur 2 rakaat. Selain yang 2 rakaat yang dikuatkan tadi, ada 2 rakaat lagi, jadi 4. Kemudian asar, qabliyah asar ada, tapi sunat biasa. Kemudian qabliyah maghrib ada khilaf antara ulama. Kemudian qabliyah isya juga sama. Sekarang pertanyaannya, Ustaz, kalau zuhur biasa ada qabliyah ada ba'diyah, ini hari Jumat bagaimana ini? Ada qabliyah ada ba'diyah. Ini berbicara dengan nala cara berfikir, cara ijtihad mazhab Imam Syafi'i. Wal jumu'atu kazuhri fima marra. Untuk salat Jumat persis salat zuhur yang kita bicarakan. Kalau di zuhur ada qabliyah ada ba'diyah, di Jumat juga ada. Ini ijtihad dalam mazhab Imam Syafi'i. Kenapa ada qabliyah ba'diyah? Karena salat Jumat itu adalah penggantinya salat zuhur. Kalau di zuhur ada qabliyah ba'diyah, di Jumat juga ada qabliyah ba'diyah. Ya, kalau begitu sebelum Jumat 4 rakaat, iyalah. Ijtihadnya dalam mazhab Syafi'i, sebelum Jumat 4 rakaat. Ya. Kemudian setelah Jumat, iya sama. Karena wal jumu'atu, hari Jumat itu atau salat Jumat itu kazuhri, persis seperti salat zuhur. Jadi ada qabliyah, ada ba'diyahnya. Kemudian untuk memperkuatkan kalimat ini, Imam At-Tirmidzi di dalam Al-Jami' As-Sahihnya, atau yang disenang
yang disebut dengan Sunan Tirmizi, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ibnu Mas'ud itu adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Kana yusalli qabla al-jumu'ah arba'an wa ba'daha arba'an. Ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Mas'ud, hari Jumat melaksanakan qabliyah Jumat 4 rakaat dan ba'diyah Jumat 4 rakaat. Meskipun itu hanya bukan hadis Nabi, bukan Rasul yang melakukannya, itu adalah pelaksanaan ibadah Ibnu Mas'ud, tapi yang jelas annahu tauqifun. Ya, pasti beliau melihat, tahu persis Nabi melakukannya. Meskipun Nabi tidak diriwayatkan hadis langsung dari beliau, karena tidak mungkin setingkat Ibnu Mas'ud melakukan sesuatu bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti yang pernah saya katakan salat tarawih. Salat tarawih juga enggak ada hadis yang sahih tentang Rasulullah salat 20 rakaat. Itu enggak ada. Tidak ada hadis yang sahih Rasulullah itu mengajak orang untuk salat tarawih. Enggak ada. Tetapi dengan prakteknya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada zaman kekhalifahan beliau, itu menunjukkan Umar tidak akan melakukan kecuali beliau memahami sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau melakukannya. Ya begitulah. Jadi makanya tidak boleh ada yang nanya, kamu ikut Nabi atau ikut Sayyidina Umar? Nah, ini tanda bodohnya pertanyaan. Tidak mungkin Sayyidina Umar melakukan sesuatu kalau tidak memahami tentang Rasulullah melakukannya. Kalau begitu, apa yang dilakukan oleh sahabat? Tentunya sahabat yang berkompeten tentang masalah keilmuan agama. Apa yang dilakukan sahabat? Apa yang diijtihad oleh sahabat, yang difatwakan oleh sahabat menjadi patokan kita setelah mengamalkan Al-Quran dan setelah mengamalkan As-Sunnah. Ijtihad sahabat itu menjadi ukuran dalam keilmuan kita juga. Ini masuk dalam kaidah usul fiqh. Kemudian adapun salat 2 rakaat sebelum salat maghrib, yang saya katakan tadi tidak merupakan salat yang dikuatkan, bukan salat yang sangat-sangat dianjurkan, tapi salat sunat biasa 2 rakaat sebelum maghrib. Dari mana kita pahami? Lima rawahu al-Bukhari wa Muslim, ya, kunna fil Madinah, kata Anas bin Malik, kami waktu di Madinah, apabila ada azan salat maghrib, semua orang-orang melakukan salat 2 rakaat. Sehingga ada orang yang datang masuk terlambat, sangkingnya banyak orang yang salat qabliyah maghrib, sehingga ada yang mengatakan, lah, kalian dah salat belum? Ada yang mengira bahwa masyarakat sudah salat ba'diyah maghrib, saking banyaknya orang yang melakukan qabliyah maghrib. Ya. Oleh karena demikian, ya, cuma hanya qabliyah maghrib diusahakan tidak terlalu lama salatnya, sedang dan sederhana. Kenapa? Karena mengejar waktu maghrib. Kemudian dianjurkan 2 rakaat sebelum isya juga, karena riwayat Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina kulli adzanaini salat. Setiap ada azan dan qamat, di tengah-tengah itu ada salat. Liman syaa, bagi siapa yang ingin melakukannya. Di situ kita pahami setelah azan isya dan sebelum qamat isya salat 2 rakaat. Nah, itu alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah memahami tentang salat-salat sunat yang mengikuti fardu atau rawatib, salat fardu qabliyah ba'diyah. Adapun an-naflul ladzi la yattabi'u al-fara'id, ada salat sunat yang tidak mengikuti salat fardu. Nah, ini dibagi kepada 2. Yang pertama sunat khusus yang memiliki waktu dan sunat yang tidak memiliki waktu. Kalau sunat yang memiliki waktu, salah satunya sunat tahiyatul masjid.
Kalau anda masuk ke dalam masjid, jangan duduk kecuali harus melakukan solat 2 rakaat. Kenapa? Karena hadis Imam Bukhari dan Muslim, fa idza dakhala ahadukum al-masjida, apabila kalian sudah masuk ke dalam masjid, fala yajlis, jangan duduk langsung, hatta yusalli raka'ataini, sehingga anda melakukan solat 2 rakaat dulu. Setelah itu baru anda duduk. Itu namanya yang sering disebut oleh kita adalah salat tahiyatul masjid atau salat tahiyatul masjid. Kemudian ya, itu punya waktu. Kalau anda tidak masuk masjid, nggak ada tahiyat. Makanya di sini poin begini, ada orang salat Jumat di masjid, tapi karena terlambat datang, dia tinggal duduk di teras. Teras masjid bukan masjid. Barang siapa masuk dalam masjid, jangan duduk salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Tapi kalau masuk di teras masjid, ada salat sunat teras? Nggak ada. Begitu juga anda karena terlambat datang, akhirnya dapat safnya di jalan atas aspal. Jawabannya, tidak ada sunat tahiyatul aspal. Yang ada tahiyatul masjid. Kalau begitu, kalau mau mendapat pahala yang setinggi-tingginya, usahakan masuk dan pasak dan rapikan bersama orang-orang dalam masjid. Jangan biasakan duduk di luar masjid, kecuali kalau memang di luar masjid lah yang ada tempat, di dalam sudah betul-betul penuh. Makanya haram, ingat fatwa saya, haram kepada orang masuk masjid hanya duduk di pintu masjid. Sedangkan di depan itu ada tempatnya. Itu haram. Kenapa? Orang mau masuk untuk ke masjid, cari pahala, sudah terhambat gara-gara anda duduk di pintu masjid. Makanya orang duduk di pintu masjid harus mendengar kajian ini. Jelas? Oh, banyak yang duduk di pintu masjid sehingga jelas hari ini. Alhamdulillah. Para kajian Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah, itu satu yang punya waktu, yaitu salat sunat yang terikat dengan waktu, yaitu waktu masuk masjid, tahiyatul masjid. Yang kedua, salat sunat, masih ada waktu nggak ini? Yang kedua, salat sunat witir. Ya. Yang kedua, salat sunat witir. Ya, witir ini, maaf, ini kalau kita kembangkan ini banyak sekali hal-hal yang harus disampaikan. Makanya saya melihat ini ya, tentang penjelasan witir agak berat sedikit, agak panjang, agak butuh kepada waktu ya. Kemudian apalagi masuk ke sunat qiyamul lail. Nah, ini ke depan ini makanya kita cukupkan di sini dulu untuk sementara, dan setelah ini nanti di pertemuan selanjutnya mudah-mudahan besok kita bisa mengkaji kembali. Kita akan bicarakan tentang witir, bagaimana salat qiyamul lail, bagaimana salat dan yang lainnya. Mudah-mudahan sudah tersampaikan yang ingin saya sampaikan kepada Pak dan Ibu. Apa yang saya sampaikan itu jelas? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang di depan saya 1-2 orang, yang di rumah yang banyak mengikutinya sambil baring-baring, mudah-mudahan Allah menjadikan amalan kita amalan soleh dan ilmu kita bisa kita amalkan. Baca rame-rame. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.